Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan membahas mengenai aspek-aspek utama knowledge management. Anggota kelompok kami sendiri ada Rizky Oktavia Miralda, ada Astri Rahmawati, Kurnia Fatma Amanah, dan yang terakhir ada Devi Agustina Widyastuti. Dimulai dari pendahuluan, knowledge management ini memiliki istilah manajemen pengetahuan yang dikenal luas di dunia bisnis sebagai suatu pengelolaan sumber daya untuk menangkap, menyimpan, menyebarluaskan, dan menggunakan pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki organisasi untuk menjadikan organisasi lebih baik dari waktu ke waktu. Selanjutnya, pembahasan mengenai knowledge management system. Sistem manajemen pengetahuan adalah integrasi teknologi dan mekanisme yang dikembangkan untuk mendukung 4 proses knowledge management. Manajemen pengetahuan, sistem menggunakan berbagai mekanisme dan teknologi knowledge management yang dibahas sebelumnya untuk mendukung proses knowledge management. Setiap sistem knowledge management menggunakan kombinasi dari beberapa mekanisme dan beberapa teknologi. Selain itu, mekanisme atau teknologi knowledge management yang sama dapat mendukung beberapa sistem knowledge management. Bergantung pada proses knowledge management yang paling didukung secara langsung. Sistem knowledge management ini dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada knowledge discovery system. Sistem ini mendukung 2 subproses knowledge management yang terkait dengan penemuan pengetahuan, kombinasi, memungkinkan penemuan eksplisit baru pengetahuan, dan sosialisasi yang memungkinkan penemuan pengetahuan tacit baru. Dengan demikian, mekanisme dan teknologi dapat mendukung sistem penemuan pengetahuan dengan memfasilitasi kombinasi atau sosialisasi. Yang pertama ada knowledge discovery system. Sistem ini mendukung 2 subproses knowledge management yang terkait dengan penemuan pengetahuan, kombinasi, memungkinkan penemuan eksplisit baru pengetahuan, dan sosialisasi yang memungkinkan penemuan pengetahuan tacit baru. Dengan demikian, mekanisme dan teknologi dapat mendukung sistem penemuan pengetahuan dengan memfasilitasi kombinasi atau sosialisasi. Mekanisme yang memfasilitasi kombinasi termasuk pemecahan masalah kolaboratif, pengambilan keputusan bersama, dan kolaboratif pembuatan dokumen. Yang ketiga ada knowledge sharing system. Sistem berbagi pengetahuan mendukung proses melalui mana pengetahuan eksplisit atau diam-diam dikomunikasikan kepada individu lain. Mereka melakukannya dengan mendukung pertukaran, yaitu berbagi pengetahuan eksplisit dan sosialisasi yang mempromosikan berbagai pengetahuan diam-diam. Yang selanjutnya ada knowledge application system. Sistem aplikasi pengetahuan mendukung proses di mana beberapa individu memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki oleh individu lain tanpa benar-benar memperoleh atau mempelajari pengetahuan itu. Terakhir ada managing knowledge management solution. Pertama, organisasi harus menggunakan kombinasi dari 4 jenis proses dan sistem knowledge management. Meskipun proses knowledge management berbeda, mungkin paling sesuai dengan strategi bisnis organisasi, berfokus secara eksklusif pada satu jenis proses knowledge management dan jenis sistem knowledge management yang sesuai tidak dapat karena melayani tujuan yang saling melengkapi. Lebih khusus lagi, penting untuk mencatat hal-hal berikut. Yang pertama, aplikasi pengetahuan memungkinkan efisiensi. Yang kedua, pengambilan pengetahuan memungkinkan pengetahuan untuk diubah dari bentuk diam-diam menjadi eksplisit. Yang ketiga, berbagai pengetahuan memungkinkan efisiensi dengan mengurangi redundansi. Dan yang terakhir, penemuan pengetahuan memungkinkan inovasi. Dalam konteks organisasi, infrastruktur KM mencakup 5 komponen utama yaitu budaya organisasi, struktur organisasi, infrastruktur teknologi informasi, pengetahuan umum, dan lingkungan fisik. Yang pertama adalah budaya organisasi. Budaya organisasi mencerminkan norma dan keyakinan yang memandu perilaku anggota organisasi. Berdasarkan survei praktik KM di perusahaan AS, terdapat 4 tantangan KM yaitu 1. Karyawan organisasi tidak memiliki waktu untuk KM. 2. Budaya organisasi saat ini tidak mendorong berbagi pengetahuan. 3. Pemahaman yang kurang tentang KM dan manfaatnya bagi perusahaan. 4. Ketidakmampuan untuk mengukur keuntungan finansial dari KM. Kemudian, atribut budaya organisasi yang memungkinkan yaitu meliputi pemahaman nilai praktik KM,
dukungan manajemen untuk KM di semua tingkatan, insentif yang menghargai berbagi pengetahuan, serta dorongan interaksi untuk penciptaan dan berbagi pengetahuan. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Knowledge management juga sangat bergantung pada struktur organisasi. Beberapa aspek struktur organisasi yang relevan yaitu yang pertama adalah struktur hierarki organisasi yang akan mempengaruhi orang-orang dengan siapa individu sering berinteraksi dan dari dorongan siapa ia mungkin untuk berbagi pengetahuan. Hubungan pelaporan tradisional mempengaruhi aliran data dan informasi serta sifat kelompok yang membuat keputusan bersama dan akibatnya mempengaruhi pembagian dan penciptaan pengetahuan. Dengan mendesentralisasikan atau meratakan struktur organisasinya, perusahaan sering berusaha menghilangkan lapisan organisasi sehingga menempatkan lebih banyak tanggung jawab pada setiap individu dan meningkatkan ukuran kelompok yang melapor ke setiap individu. Akibatnya, berbagi pengetahuan mungkin terjadi dengan kelompok individu yang lebih besar dalam organisasi yang lebih terdesentralisasi. Kemudian yang kedua adalah struktur organisasi dapat memfasilitasi KM melalui komunitas praktik. Komunitas praktik adalah kelompok individu yang organik dan terorganisir sendiri yang tersebar secara geografis atau organisasi tetapi berkomunikasi secara teratur untuk membahas masalah kepentingan bersama. Komunitas praktik memberikan akses ke kelompok individu yang lebih besar daripada yang mungkin dalam batas-batas departemen tradisional. Akibatnya ada lebih banyak pembantu potensial dan ini meningkatkan kemungkinan bahwa setidaknya satu dari mereka akan memberikan pengetahuan yang berguna. Selanjutnya adalah infrastruktur teknologi informasi. Cara yang mungkin untuk melihat infrastruktur TI secara sistematis adalah dengan pertimbangkan kemampuan yang diberikannya dalam 4 aspek penting yaitu jangkauan, kedalaman, kekayaan, dan pengumpulan. Yang pertama, dalam konteks jaringan, jangkauan mencerminkan jumlah dan lokasi geografis node yang dapat diakses secara efisien. Pada tahun 1991, Ken juga menggunakan istilah jangkauan untuk merujuk ke lokasi yang dapat dihubungkan oleh platform TI dengan idealnya dapat terhubung ke siapa saja, di mana saja. Yang kedua, sedangkan kedalaman berfokus pada detail dan jumlah informasi yang dapat dikomunikasikan secara efektif melalui suatu media. Dimensi ini berhubungan erat dengan aspek bandwidth dan kustomisasi yang dimasukkan oleh Evans dan Wurster pada tahun 1999 dalam definisi mereka tentang kekayaan. Mengkomunikasikan informasi yang mendalam dan terperinci membutuhkan bandwidth yang tinggi. Pada saat yang sama, ketersediaan informasi yang mendalam dan mendetail tentang pelangganlah yang memungkinkan penyesuaian. Yang ketiga, kekayaan suatu media didasarkan pada kemampuannya untuk memberikan banyak isyarat, misalnya bahasa tubuh, ekspresi wajah, nada suara secara bersamaan, memberikan umpan balik yang cepat, mempersonalisasi pesan, menggunakan bahasa alami untuk menyampaikan kehalusan. Teknologi informasi secara tradisional dipandang sebagai media komunikasi yang ramping. Kemudian yang keempat, kemajuan pesat dalam TI telah meningkatkan kemampuan untuk menyimpan dan memproses informasi dengan cepat. Hal ini memungkinkan pengumpulan volume besar informasi yang diambil dari berbagai sumber. Selanjutnya adalah pengetahuan umum. Pengetahuan umum mengacu pada pengalaman kumulatif organisasi dalam memahami kategori pengetahuan dan aktivitas serta prinsip pengorganisasian yang mendukung komunikasi dan koordinasi. Pengetahuan umum memberikan kesatuan bagi organisasi. Hal ini meliputi bahasa dan kosakata umum, pengakuan domain pengetahuan individu, skema kognitif umum, norma bersama, dan elemen pengetahuan khusus yang umum di seluruh individu berbagi pengetahuan. Pengetahuan umum membantu meningkatkan nilai pengetahuan seorang ahli dengan mengintegrasikannya dengan pengetahuan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik merupakan salah satu fondasi penting lainnya yang menjadi sandaran KM. Aspek kunci dari lingkungan fisik meliputi desain bangunan dan pemisahan di antara mereka,
lokasi, ukuran, dan jenis kantor, jenis, jumlah, dan sifat ruang rapat, dan seterusnya. Lingkungan fisik dapat menumbuhkan KM dengan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk bertemu dan berbagi ide. Mekanisme Knowledge Management. Mekanisme KM merupakan suatu sarana organisasi atau struktural yang digunakan untuk mempromosikan KM. Mereka mengaktifkan sistem KM yang kemudian didukung oleh infrastruktur KM. Mekanisme KM diringkas oleh Valamis menjadi 4 langkah, yaitu yang pertama adalah discovery. Dalam tahap ini, kita akan berfokus tentang cara apa yang harus dilakukan agar informasi atau pengetahuan dalam perusahaan bisa ditemukan. Kita harus bisa menentukan di mana letak informasi-informasi penting tersebut disimpan dan juga perlu untuk mengetahui sumber informasi tersebut bisa didapatkan. Yang kedua adalah capture. Dalam tahap ini, kita harus mengetahui tentang bagaimana sistem penyimpanan knowledge management yang sudah ada maupun yang baru. Sistem tersebut harus terpetakan dengan baik dengan kategori yang jelas. Dengan begitu, siapapun akan dengan mudah mengakses serta mengambil manfaat dari pengetahuan tersebut. Yang ketiga adalah proses. Proses merupakan tahap di mana kita melakukan analisis mendalam mengenai apa saja yang sudah dikumpulkan. Analisis tersebut bertujuan untuk pengkategorian yang lebih rinci dan yang pasti sesuai dengan struktur organisasi dan kebutuhan karyawan. Yang keempat adalah share and benefit. Share and benefit merupakan tahap terakhir dalam knowledge management, di mana kita akan mulai memikirkan bagaimana cara yang paling baik dan mudah untuk mengakses informasi yang sudah dikumpulkan. Dalam hal ini, sebuah perusahaan idealnya harus memiliki sebuah sistem yang jelas. Kemudian, perusahaan juga harus memastikan bahwa semua orang paham bagaimana cara mengakses dan menggunakan sistem tersebut. Teknologi Knowledge Management. Teknologi KM adalah teknologi informasi yang dapat digunakan untuk memfasilitasi manajemen pengetahuan. Jadi, teknologi KM secara intrinsik tidak berbeda dengan teknologi informasi, tetapi lebih berfokus pada manajemen pengetahuan daripada suatu proses informasi. Adanya teknologi KM mendukung sistem KM dan mendapat manfaat dari infrastruktur KM, khususnya infrastruktur teknologi informasi. Teknologi KM merupakan komponen kunci dari sistem KM. Teknologi yang mendukung KM termasuk teknologi kecerdasan buatan AI, termasuk yang digunakan untuk akuisisi pengetahuan dan sistem penalaran berbasis kasus, kelompok diskusi elektronik, simulasi berbasis komputer, database, sistem pendukung keputusan, sistem perencanaan sumber daya perusahaan, sistem pakar, sistem informasi manajemen, sistem pencari keahlian, konferensi video, dan repositori informasi termasuk basis data praktik terbaik dan sistem pembelajaran. Teknologi KM juga mencakup teknologi Web 2.0 yang muncul seperti wiki dan blog. Contoh penggunaan teknologi KM termasuk penggunaan kombinasi wawancara video dan hyperlink ke dokumen dan laporan oleh Bank Dunia untuk secara sistematis mencatat pengetahuan karyawan yang mendekati masa pensiun. Leser dan Prusak 2001. Contoh penggunaan teknologi untuk memfasilitasi pengelolaan pengetahuan diterapkan di Cisco. Cisco System menggunakan Directory 3.0 yang merupakan Facebook internalnya, di mana daftar karyawan dirancang untuk mengidentifikasi bidang keahlian karyawan dan mempromosikan kolaborasi. Pengelolaan unsur-unsur dasar manajemen pengetahuan. Infrastruktur, mekanisme, dan teknologi manajemen pengetahuan adalah fondasi dasar untuk solusi KM organisasi manapun. Infrastruktur KM sangat penting dengan implikasi jangka panjang dan perlu dikelola dengan hati-hati dengan keterlibatan erat dari eksekutif puncak. Bagaimanapun, semua komponen infrastruktur KM, yaitu struktur organisasi, budaya organisasi, infrastruktur TI, pengetahuan umum, dan lingkungan fisik mempengaruhi tidak hanya KM tetapi juga semua aspek lain dari operasi organisasi. Mekanisme dan teknologi KM bekerja sama dan saling mempengaruhi. Mekanisme KM bergantung pada teknologi.
meskipun beberapa mekanisme melakukannya lebih dari yang lain. Dalam mengelola mekanisme dan teknologi KM, penting untuk mengenali keterkaitan antara mekanisme dan teknologi. Selain itu, penting untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara penggunaan teknologi dan mekanisme sosial atau struktural. Kemajuan teknologi dapat menyebabkan orang terlalu fokus pada teknologi dan mengabaikan aspek struktural dan sosial. Di sisi lain, organisasi dengan infrastruktur TI yang lemah mungkin bergantung pada mekanisme sosial dan struktural sambil mengabaikan teknologi KM yang berpotensi berharga. Di slide ini, saya akan menjelaskan mengenai case study dari analisis penerapan knowledge management pada PT Telkom Indonesia di Semarang. Diketahui bahwa PT Telkom Indonesia terutamanya di Frame 4 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jakarta memanfaatkan knowledge management untuk meningkatkan kinerja karyawan. Proses dari knowledge management di PT Telkom Indonesia ini dimulai dari knowledge creation, knowledge sharing, dan implementasi. Yang pertama, proses knowledge creation berupa pembentukan knowledge di perusahaan. Yang kedua, knowledge sharing merupakan proses sharing of knowledge yang dilakukan untuk mencegah terjadinya knowledge loss. Dan yang terakhir, implementasi merupakan proses penerapan dari knowledge yang telah didapatkan pada proses knowledge management lain sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Knowledge sharing pada PT Telkom Indonesia ini dilakukan dengan menanamkan budaya membaca dan menulis pada kampion serta adanya kegiatan e-learning. Budaya membaca dan menulis ini menjadi salah satu aspek penilaian kinerja di mana karyawan yang membaca dan menulis pada kampion akan mendapatkan poin tertentu. Knowledge sharing juga dilakukan dengan forum tatap muka yang dilakukan secara rutin pada masing-masing unit. Kegiatan tatap muka ini terbukti efektif untuk melaksanakan knowledge sharing karena dengan mengumpulkan banyak karyawan dan berbagi informasi akan mengurangi adanya miskomunikasi dalam melakukan pekerjaan. Selanjutnya, analisis penerapan knowledge management di PT Telkom Indonesia ini berdasarkan aspek-aspek utama knowledge management. Yang pertama, infrastruktur knowledge management yang dimanfaatkan PT Telkom Indonesia dalam penerapan knowledge management adalah budaya organisasi dan information teknologi infrastruktur. Budaya organisasi ini berfungsi menjembatani terciptanya creation of knowledge dan sharing of knowledge, sedangkan information teknologi infrastruktur ini berfungsi sebagai sarana proses knowledge management. Yang kedua, ada mekanisme knowledge creation, knowledge sharing, dan implementation. Salah satu program dalam mekanisme ini adalah adanya sistem penilaian kinerja karyawan yang mewajibkan karyawan untuk lulus 2 kali e-learning untuk dapat naik jabatan. Dan yang terakhir, teknologi berupa adanya web kampion dan e-learning. Dua platform tersebut memfasilitasi knowledge management di PT Telkom Indonesia di seluruh jaringan PT Telkom Indonesia di berbagai wilayah di Indonesia. 3 aspek utama ini kemudian perlu dikelola dengan pengelolaan unsur-unsur dasar knowledge manajemen agar knowledge management dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.